Insiden yang terjadi di kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pengamanan di lingkungan tersebut diperketat pada Minggu. Personel TNI Angkatan Darat diterjunkan untuk menjaga rumah dan lingkungan sekitar kediaman Sri Mulyani dan melakukan pembatasan akses untuk warga maupun awak media yang mendekat. Meski demikian, warga sekitar menyampaikan bahwa aktivitas harian kembali berjalan normal. Di Tanjung Priok, pasca didatangi sekelompok orang pada Sabtu, akses masuk ke rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di kawasan Jalan Swasembada Timur, Jakarta Utara diperketat pada Minggu. Pagar rumah yang rusak telah ditutup terpal. 2 akses jalan masuk di portal dan hanya warga setempat yang diperbolehkan melintas, sementara orang tanpa kepentingan dilarang masuk. Sementara itu, rumah artis sekaligus anggota DPR RI Uya Kuya di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur juga rusak pasca digeruduk sekelompok orang pada Sabtu malam. Ketua RW setempat menyebut saat kejadian rumah dalam kondisi kosong karena Uya Kuya dan keluarga tidak berada di lokasi. Saya juga nggak pernah tahu Uya Kuya di sini tuh kapan karena beliau sibuk. Terkait pengerusakan dan penjarahan di rumah Uya Kuya ini, polisi telah mengamankan sebanyak 9 orang berstatus saksi untuk diperiksa. Mereka berasal dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pada Minggu sore meminta seluruh masyarakat tidak melakukan tindakan merusak dan menjarah terutama fasilitas umum. Presiden Prabowo meminta aparat menindak tegas pelaku pengerusakan fasilitas umum. Selain itu, Presiden yang didampingi para pimpinan partai politik juga menyatakan sejumlah tunjangan kepada anggota DPR RI akan dicabut serta moratorium kunjungan ke luar negeri. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Presiden meminta agar pimpinan DPR segera memanggil perwakilan mahasiswa dan kelompok lainnya untuk berdialog langsung perihal berbagai situasi terkini. Tim Liputan CNN Indonesia.